hormati pula Ketua PKLU Kelurahan Makassar dan pengurusnya, dan kakak-kakakku yang ikut SSP Kelurahan Makassar. Kenapa saya manggil kakak-kakak kami supaya lebih fresh ya. Oma-oma lebih fresh, jadi kita panggilnya kakak-kakak, boleh kak? Boleh. Ya. Iya. Jadi kemarin sudah saya kalau ada SMS panggil kakak, lebih akrab dan kita tidak tua. Ya. Kita lebih senang kalau nenek dari mana, kalau di pasar kita suka apa ibu atau kakak-kakak ya. Agak gimana gitu, kita masih oke, masih bergaya guna, masih energi ya. Kalau bukan nenek ini kayaknya gimana? Coba dari panggil kakak atau teteh ya, kita lebih senang. Kakak-kakakku yang baik hati, sebetulnya apa yang diutarakan kakak ini sudah prolognya sudah mewakili saya. Namun saya hanya menekankan bahwa TOT kemarin itu memang pertamanya usulan dari kelurahan itu 4 orang. Itu yang wajib ikut sosialisasi. Kemudian dilanjutkan TOT, itu yang wajib ikut sosialisasi. Dan yang wajib ikut mendirikan sekolah adalah yang sudah TOT, itu intinya ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Kakak-kakak yang saya hormati, bahwa pada prinsipnya sebetulnya saya akan menyampaikan ini ya bersamaan dengan Pak Lurah ya. Namun kesibukannya beliau sangat padat sehingga boleh dong saya menyampaikan sedikit apa sih mendirikan sekolah ya. Nah ini sebetulnya kita pertama itu kita mendirikan sekolah nama. Kita sekolah nama dulu ke sana. Makanya sebelum berani sekolah ada izin sama Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah mau tanya dulu kapan ya. Jadi mungkin nggak bisa dilaksanakan mungkin habis ini ya, habis Maret ya. Nah itu jadi kita nggak apa-apa. Pokoknya tujuan ke sekolah kita TOT itu mendirikan sekolahnya dulu. Ya. Nanti mau ikut sekolah lagi saudaranya boleh ya. Ini tujuan sekolah lansia ya, bahwa bukan sekolah formal, melainkan sekolah lansia yang tidak usah ya. Ini adalah sekolah lansia yang mana karena masyarakat kita itu banyak sekali sekarang menurut data basis dari kependudukan BKKBN itu sudah usia lansia itu melebihi ya Bu, udah hampir 30%. 10 tahun yang akan datang masih banyak. Insya Allah kita sehat-sehat selalu. Amin. Kalau kita pola hidup sehat, ini juga akan diajarkan juga di dalam sekolah itu. Bahwa karena lansia banyak itu kebutuhan yang urgen, karena nggak akan tersalurkan aja banyak kemarin yang ikut SSP yang lain belum kebagian, hanya sebagian kecil yang ikut SSP kemarin yang udah betul. Jadi itu hanya mewakili cuma sedikit, padahal oh saya nggak diajak sih, pertama nggak mau, dari enak mau banget. Nah ini saya TOT yang dari Provinsi DKI melalui dokter-dokter dari Universitas Pancasila itu menginginkan supaya ada tindak lanjutnya. Saya punya beban juga kalau kok nggak mendirikan sekolah, padahal di masyarakat kita banyak butuh kita, banyak sekali. Jadi kalau berkembang di perkampungan bagus banget. Tapi yang saya tahu kalau yang di Bandung di mana-mana sudah mulai ya, di Padang aja juga sudah mulai wajib usaha-usahanya. Di Padang kemarin juga ada peserta dari Padang juga. Tujuan sekolah lansia bukan sekolah formal, melainkan tempat belajar pendidikan non formal, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana pola makan sehat, olahraga ringan, spiritual dan keterampilan. Dampak apa sih? Dampaknya sosial. Ya, nanti kalau ada bapak ibu yang mau donatur, ya
silahkan boleh saja. Nah, nama kita di akhirat Bu ya, kita biar dia berdaya guna, paling tidak kalau kita punya rezeki kita bisa nyumbangkan rakyatan apa tahu 25 biji atau 3 biji sebulan sekali kita laksanakan, nggak apa-apa ya kalau ada yang berminat, itu aja ya. Ini sifatnya donatur untuk amal-amal sosial ya. Jadi yang mau bergabung monggo nanti bisa ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berbahagia semuanya, semoga sehat semuanya dan tidak kekurangan apapun ya kalau bisa ya. Ini Bu di garis bawah aja untuk hari ini mungkin diagendakan kita untuk mendirikan sekolah lansia. Jadi dengan adanya kemarin TOT training of China itu dan diharapkan yang ikut kemarin itu mendirikan sekolah lansia nanti dibicarakan dulu semuanya izin kepada Pangga, terus nanti dilanjutin oleh orang IRL Bu dari apa lama lansia lama Indonesia Ramah Lansia itu berada di bawah naungan relawan para dokter dan para medis. Jadi di luar yang kemarin kita tunggu, kemarin kita SSP itu di bawah kelurahan Bu. Nah kali ini ini soal lansia yang mau kita dirikan ini namanya LSP Bu. Namanya LSP. ESLP namanya sekolah, nama sekolahnya SLP, sekolah lansia pinter. Namanya mungkin diserahkan dalam asosiasi SMP apa namanya gitu. Yang kedua LSP ini berada di bawah naungan IRL Bu. Jadi program sukarelawan Bu, dokter se-Jakarta, se-Jabodetabek. Dan ternyata ini di Bandung udah duluan Bu, di Bandung Jawa Barat udah duluan sampai sekarang udah ada sebenarnya buat itu dari RL. Dari kita dari program pemerintah ternyata baru sampai satu ya. Moga-moga mungkin berikutnya adalah jadi kita ini yang setelah ikut TOT kita harusnya di bawah naungan RL Bu. Tapi mungkin program selanjutnya buat kita lulusin S2 mungkin kalau ada ya dari program kelurahan. Ya mungkin itu aja yang saya kabarkan. Sementara ini begitu aja dulu. Dan sekarang ini kita lagi sibuk-sibuknya mungkin di garis bawah dulu agenda hari ini untuk mendirikan TOT, meminta mohon kepada Pak Lurah. Terus nanti setelah itu kita kalau bisa ketakutan misalkan kurang peminat, kita mengadakan sekecamatan Bu. Kalau sekelurahan misalkan cuma ada 10, kalau satu kecamatan itu bisa 50 Bu. Bisa aja kurang peminat. Karena apa? Ternyata di kelurahan Makassar ini kecamatan Makassar Bu yang ikut TOT dan kita ini berempat. Jadi rasanya nggak ada salahnya dah kalau gitu. Karena kalau misalkan yang pikiran, oh kalau kecamatan tahu-tahu kita sedikit, gitu. Nah sedikit banyak kan sama aja buat kita. Jadi energi yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan sedikit siswa dan banyak sama aja kita. Ya ABK banyak ya. Jadi untuk sementara aja itu dulu nanti kabar lebih lanjut akan saya informasikan lagi setelah izin dari Pak Lurah dan setelah ada respon dari kecamatan juga, mungkin dari ketua RT juga Ibu Kunti dan Ibu Kevin ya, yang itu Bu. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Insya Allah masih semangat untuk ibadah. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Tim PKK Kelurahan Makassar beserta Pokja 2 dan Pokja 1. Yang saya hormati Ketua Forum MKMU Kelurahan Makassar
oma opa yang ada hadir pada pagi hari ini semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Meneruskan tadi ada dari Pak Lurah dan Ibu PKK, memang sebenarnya untuk SSP sekolah lansia yang difasilitasi pemerintah itu sebenarnya memang tahun ini ada lagi, tapi kita belum ada arahan dari tingkat kota karena ini kan di bawah naungan bagian Kesra Askesra Wali Kota Jakarta Timur. Jadi kita nunggu perintah dari beliau Bu ya. Tadinya dari beberapa kelurahan itu pengennya ganti murid. Jadi maksudnya karena ada beberapa yang pengen juga ngerasain sekolah gitu. Jadi gantian dong, saya juga pengen ikutan SSP gitu. Jadi dari beberapa kelurahan itu ada yang istilahnya pengen ganti murid karena ada yang pengen itu ngerasain. Tapi kan kita juga tetap menunggu arahan. Tadi info dari Bunda kan sesuai rapat tingkat kecamatan, infonya nanti muridnya tetap ya Bu, berarti yang kemarin SSP tingkat pertama akan lanjut ke tingkat kedua, jadi mungkin nanti istilahnya lanjut ke S2. Nah, kenapa kita nunggu arahan dari tingkat kota? Karena kan untuk pelaksanaan SSP itu kelurahan cuma menyiapkan tempat, dosen semuanya dari tingkat kota. Nah, kita nggak bisa mulai kalau belum ada perintah dari tingkat kota. Jadi kita selama ini nunggu aja nih Bu, meskipun kesediaan anggarannya sudah ada untuk misalnya untuk konsumsi ibu-ibu itu sudah setiap sekolah itu sudah ada, tapi kita nggak bisa bergerak karena kita belum ada perintah. Jadi kita nunggu karena yang fokusnya kan tadi ketersediaan dosen pengajarnya harus dari tingkat kota. Jadi kalau tingkat kota belum siap ini yang mau ngajar siapa terus mereka juga belum siap jadwalnya kapan, kita juga belum bisa melaksanain ya Bu, kita belum bisa. Jadi makanya kita tetap nunggu arahan dari tingkat kota. Nanti kalau info ini kan akan dilaksanakan di bulan Lebaran, karena memang kalau sekarang dilaksanakan pun kan mendekati puasa ya Bu, itu nggak mungkin. Berarti kalau dilaksanakan di April berarti itu tadi nanti mungkin ada yang akan dipadatkan, mungkin sebulan bisa ada yang 3 kali, selanjutnya mungkin 2 kali karena untuk memenuhi 12 kali pertemuan. Nah, itu yang difasilitasi dari pemerintah. Jadi kita yang difasilitasi dari pemerintah kita menunggu aja. Tapi kalau yang untuk pesertanya tetap ya Bu, cuma 22 ya udah ya. Kemarin kan sebenarnya kita jatahnya 25. Tapi waktu saya pertama nyari siswa itu saya sudah minta ke Dawis, dan tolong kalau kita 7 RW itu kan 1 RW 3 ya Bu, 1 RW itu 8 ya kalau 4 ya. Iya, maksudnya 4 kali 7 kan 28 ya? Enggak, kali 3 ya, jadi yang RT-nya banyak kita minta 4, RT RW 3, RW 2 itu RT-nya banyak, kita minta 4. Yang RT-nya sedikit kita minta 3. Kita sudah minta di seperti itu untuk memenuhi 25. Tapi untuk masuk nama aja susah banget nih, lama sekali nyari yang umur di atas 60. Makanya sudah mepet waktu, akhirnya ada yang belum 60 kayak Bu Sita katanya nggak ada lagi yang ini. Oh, saya boleh nggak? Jadi udah masuk aja. Orang nggak ada yang mau, ditawarin pada nggak mau. Orang awal-awalnya nggak mau gitu. Iya, orang pada pengen ya Bu. Ya jadi awal-awalnya oh ya itu kan makanya kita mintanya ke Dawis ya. Iya makanya
kan kita karena biasa yang ngobrol kan ibu Budawis, jadi kita kan memang melalui Budawis ya, jadi kita tolong dong cariin di daerah itu sejarahnya. Awal-awalnya memang susah banget, namanya nggak masuk gitu ya Bu ya. Tapi kita nggak tahu pindah ke Pak RT pun masih lama, biasanya ke Budawis yang cepat ya. Nah, jadi karena nanti misalnya karena infonya nanti lanjut, berarti yang kemarin itu kan 22 ya, 25 tapi ada yang udah nggak masuk. Ada yang keluar. Ada yang jadi 24 kayaknya. 24 yang terakhir wisuda berapa? 24. Dan cuma satu yang nggak ikut kemarin. Ada yang nggak lanjut cuma satu. Oh. Satu orang dari RW itu ya. RW 1 ya. Oh ya Pak Agus saya satu ya. Kalau digantian Pak Doni di mana Pak Bu? Diganti Pak Doni. Oh iya. Gak apa nanti ilmunya nggak apa-apa deh. Di Deo nggak lulus dari Ibu. Sudah ya udah. Nanti nggak apa-apa diganti biar memenuhi 2025 ya. Nah itu untuk yang ke depan ya Bu ya, tapi tetap saya nunggu info dulu ya. Dari bulan April itu saya nunggu info dari Bu Kecamatan, Kesra Kecamatan dan Kesra tingkat kota. Kalau memang mereka beliau bilang udah boleh dilaksanakan, dari kita sebentar Bu, Jakarta Timur menunggu info dari Kesra tingkat kota. Kalaupun disuruh pelaksanaan akan bareng-bareng pelaksanaannya ya. Nah itu terkait SSB yang di fasilitasi pemerintah. Nah kalau yang SSB yang tadi dibilang yang sosial itu kita cuman gimana ya, kalau untuk pemerintah ya paling kita mendukung aja mengerti gitu. Tapi paling tidak nih kalau ibu mau mendirikan SSB yang dari sosial kan ibu mesti satu cari tempat. Karena ibu nggak mungkin tempat di sini, karena kita banyak rapat, banyak ini. Untuk SSB aja udah seminggu ke sebulan 2 kali ya. Dulu pengajian PKK, pertim dan rapat lainnya gitu. Yang pertama cari tempat sih Bu Evi, ini namanya Bu Evi dari PLKB, petugas layanan keluarga berencana atau bawahan dari BKKBN dan DKBP, karena lansia juga ada terkaitan juga sama BKKBN ya. Nah itu saya lanjutkan yang sosial tadi kan pertama cari tempat, yang kedua kalau cari murid gampang ya, mungkin bisa minta ke RT atau Dawis atau dibuka pengumuman aja yang mau ikut sekolah lansia. Misalnya sekolah lansianya dikasih nama sekolah lansia apa, yang mau ikut sekolah lansia ini silakan daftar kayak BKB Pak Ut itu Bu, sama nanti namanya BKL ya, dibuka pendaftaran dan jadi sekolah teknisannya seperti itu. Kemudian juga cari gurunya yang mau memberikan pelajaran untuk kegiatan ini. Nah itu itu mesti maksudnya disiapkan dulu, palingnya 3 bulan ini nanti kita bisa berjalan untuk sekolah lansia yang itu ya, yang sosial. Karena kan di sini kan untuk nanti Ibu waktunya nggak bisa rutin, sebulan hanya sekali. Oh iya. Setahun 12 kali. Ya kalau itu kalau sebulan sekali mungkin bisa, nanti Ibu cari waktu yang kosong bisa. Nah itu ya udah nggak apa-apa itu ya, nanti berarti Ibu tinggal cari guru dosen. Oh ya, dan nanti kalau untuk apa namanya murid nanti bisa itu hubungi ke Dawis. Iya. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sebulan sekali mungkin kalau siapa bisa cari yang kosong ya Bu, yang pasti ada dapat. Ya. Baik, itu nanti bisa di
bicarakan di SKL itu ya. Nah terus yang selanjutnya nih Bu, SSP yang kemarin kan sudah selesai ya. Jadi nanti mungkin kalaupun ada SSP lagi nanti kita akan lagi. Nah untuk bagaimana kalau per tim ini diganti namanya jadi Forum Komunikasi Lanjut Usia Kelurahan Makassar. Maksudnya jangan SSP lagi ya Bu. Kalau diganti FKLU itu kalau ibu-ibu mendengar nih siapa yang nggak ikut SSP juga bisa bergabung di sini dengan siapa asal mau ikut arisan, gitu kan ya. Nanti kan karena di sini diikat ada arisannya ya supaya bisa ini nanti ibu sampaikan aja misalnya dari RT apa kalau yang mau ikut pertemuan lansia di kelurahan, ayo tanggal sekian gitu. Nanti bisa mendukung warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kayak seperti ini dari ibu ya. Kalau narasumber nanti bisa kita cari orang yang kompeten di BPAPB ya bidangnya. Kalau mudah-mudahan ada anggaran untuk langsung yang dari kecamatan itu. Nah, sepertinya tahun ini akan ada lagi SSP nanti diadakan setelah Lebaran. Muridnya masih yang lama, ya. Sebulan kita boleh. Jadi peserta kemarin kalau yang mengundurkan diri bisa diganti atau yang sudah pindah bisa diganti. Jadi jumlahnya tetap yang 25 ya. Kalau perlu ya sebelum berkali ya. SMP juga 2 kali. Kalau ini mengakomodir yang bukan SMP itu apa semua pesertanya SSP semua SSP masih SSP ya. Terus nanti kalau ada satu lagi dapat 3 kali. Berarti ini semua SSP ya. Baru. Oh iya. Jadi itu forum lansia. Nah kegiatannya bisa SSP, bisa senam, bisa macam-macam yang berhubungan dengan lansia. Kalau dari PPAPB itu ada yang dinamakan 7 dimensi lansia tangguh. Ada yang sudah apa? Kemarin kayaknya ada tuh, ya, dimensi keagamaan, sosial budaya, terus ekonomi, kesehatan, kasih sayang, ya Bu. Jadi dari program Kemenhub Bangga itu dengan bina keluarga lansia atau dengan ini kegiatan semacam ini SSP dan lain-lainnya mengusung 7 dimensi lansia tangguh. Artinya lansia itu harus tangguh dan berdaya minimal buat dirinya sendiri, itu tidak bergantung atau untuk bergerak aja susah atau kalau nggak ada yang dampingi bingung ya. Tapi mungkin memang keterbatasan usia juga untuk lansia ya jangan pergi sendirian. Untuk isi badannya juga. Iya. Kalau lansia ini berarti semua udah 20 tahun ke atas semua Bu? Udah 60 tahun ke atas? Beda ya? Saya 17.
Bukan tambah 50. Terus dibalik. Ya nanti saya senang ada pertemuan ini. Cuma tadi memang saya tidak terinfo kegiatannya, saya terinfo kegiatan terjun kecamatan. Terus karena ini awal bulan, banyak laporan yang harus saya pegang karena saya pegang kecamatan juga. Jadi yang empat yang harus saya pegang. Tapi memang saya jarang ke Makassar. Tapi untuk laporan semua ini sudah terbackup semua. Dan saya ada pertanyaan Bu, soal rahasianya nanti harus barang ya Bu ya. Kalau di Pinangranti dia kemarin ada pertemuan semacam reuni dia bilang. Jadi kumpul makan bersama, udah terus mau rencanain piknik juga, tapi harus lebaran karena situasinya tidak memungkinkan. Jadi Jadi jumlahnya tetap sama Bu, kalau ada yang mengundurkan diri atau pindah atau amit-amit seperti yang di Halim meninggal gitu ya, bisa digantikan karena jumlahnya harus 25. Dan itu sudah terintegrasi ya dengan warga lansia yang juga bisa disediakan KPM. Jadi nama-nama itu sudah masuk di media itu. Ada pertanyaan lagi Bu? Saya semua kan Bu? Alhamdulillah. Kita berharap sehat semuanya. Amin. Betul aman Bu, betul. Semoga sehat semua. Amin. Bisa sekolah lagi. Amin. Insyaallah. Karena yang paling disakit teman kita Beatrice rencana hari ini mau ke rumah karena hujan, mungkin hari lain kita iya. Kalau kita udah umur lansia kan pengennya ketemu ya di rumah dengan nggak ada aktivitas, bingung. Kalau ketemu ini kan saling berbagi, saling bertukar pikiran ya Bu, jadi mudah kembali. Saya sering ramai di rumah, ibu mau begitu, bukannya yang ada sesuatu dan semuanya kabarnya baik, baik dan menyenangkan ya, menyemangati kita. Kita semangat lagi, semangat! Ayo tes 2 kita ya, oma-oma. Panggilannya tetap oma-oma karena kita SSP. SSP lanjut setelah habis kemarin, kita lanjut S2. Lagi kita dari rumah ke rumah nih mau sekolah. Jadi jangan kalah sama cucu, kita juga sekolah. Untuk yang kemarin TOP hasilnya sudah kita laporkan dan tanggapannya juga bagus. Semoga kedepannya kita bisa melanjutkannya. Kalau tapi pasti dan cari solusinya bagaimana. Tugas dari itu. Yang jelas kita lanjut S2. Terima kasih apa namanya pemaparannya dari di sini suatu Bu Evi. Semoga kita karena bisa hadir di salah satu kami karena kita di awal bulan minggu pertama dan ada PKLU. Ya, Rabu minggu pertama. Mudah-mudahan bulan yang nanti bisa berikan
Acara kita arisan, kalau hujannya berhenti mungkin kita akan ke rumah Putris. Siapa yang bersedia itu kita tidak rumahnya baru-baru yang kita tanya-tanya dulu. Dan kemarin beliau sakit. Nah, kita perlu alamat ya, Bu, ya, untuk kita yang tervalidasi kalau enggak. Jadi kita bingung. Jadi nanti bisa kita tulis di WA kita. Kita punya WA apa? WA Oma ya. Semuanya ikut. Jadi nanti tulis nama, alamat, telepon kan sudah ada di WA ya. Jadi ini dari nggak diapa-apain, aman. Ya, KTP ya. Maksud saya kalau dia sudah didetek ibu, nanti kan tinggal dipindah di copy paste. Ya takutnya kalau saya ngetik lagi malah salah gitu, kalau yang ngetik ibu atau apa-apa lebih bagus. Nama lengkapnya siapa, alamatnya, RT, RW, gang atau jalan ya. Itu saya kesulitan kalau mau nengok kemana, rumahnya mana belum tahu. Seperti